Tebak saya mau ngomong apa? Proses kreatif. Ya, bagi teman-teman yang sudah punya buku Anakarlogi, kumpulan cerpen saya tahun 2011 yang memenangi hadiah sastra Badan Bahasa tahun 2013. Di situ ada di halaman terakhir setelah ulasan Joko Pinurbo ada proses kreatif. Proses kreatifnya ada berapa poin ya? Kita hitung ya. Pertama adalah mengumpulkan judul, kedua curah kisah, yang ketiga selalu ya, tapi sekarang saya sebut sebagai bermain adrenalin ya. Kemudian yang keempat adalah jaringan sebenarnya ya. Itu ihwal dari buku-buku saya. Kemudian yang kelima adalah sihir braga. Satu-satunya cerpen yang saya bahas seolah-olah mendapatkan sihir karena saya dihantui oleh alinea pertama, itu hanya sepanjang braga. Ya, judul ya. Saya akan membahas satu persatu, tapi sekarang judul dulu. Mengapa saya suka mengumpulkan judul? Awalnya tidak sengaja, jadi memang itu otomatis saja. Saya senang kalau misalnya menemukan kalimat-kalimat yang wah ini menarik ini sebagai judul gitu ya. Biasanya itu bisa yang puitis, bisa kalimat yang unik, bisa frasa, komposisi-komposisi 2 kata, 3 kata begitu ya. Pada saat judul itu ditemukan, ceritanya belum tahu mau ditulis sebagai apa ya. Biasanya cerpen. Kalau puisi itu judulnya pada saat mau menulis itu muncul sendiri. Nah, ternyata sangat efektif buat saya ya. Kebiasaan itu sangat efektif buat saya karena begini. Dulu kan tahun 80-an saya rajin mengikuti lomba cerpen, lomba fiksi. Jadi ketika lomba itu dibuka, saya mencari daftar judul itu. Ya, dulu sih ditulis bukan di laptop atau di flash disk itu ya, tapi memang ditulis dengan tangan, kemudian di kertas kecil itu saya lipat masukin ke dompet. Nah, ketika ada lomba, saya akan mencari judul sesuai dengan tema itu ya. Kadang-kadang juga tidak berhubungan dengan tema, tetapi judul itu akan memancing saya bercerita tentang apa. Kemudian sebaliknya, rupanya ketika saya melihat peristiwa, saya mengalami mengalami kejadian yang mungkin sangat mengesankan, atau saya mendengar cerita, atau saya menonton film, atau mendengarkan lagu ya, itu saya ada ilham atau ada inspirasi yang kemudian menjadi gagasan bagaimana saya cara menyimpannya kalau pada saat peristiwa itu terjadi atau ketika inspirasi itu muncul dari peristiwa itu, saya tidak dalam keadaan yang santai. Jadi saya berada di perjalanan, saya berada dalam ruang rapat, saya berada dalam bioskop ya misalnya. Jadi saya menuliskannya sebagai judul. Kalau judul kan nulisnya cepet ya, cek gitu. Nah, kenapa? Itu akan dengan membaca judul itu saya akan teringat kembali apa yang saya alami, itu seperti itu. Jadi ada bolak-balik ya. Saya menulis judul untuk memancing cerita, dan saya menuliskan ringkasan dari peristiwa yang mengesankan itu, atau apapun yang saya terima melalui panca indera itu kemudian akan menjadi ide yang perlu diolah menjadi cerita daripada sinopsis juga. Sinopsis juga tidak terlalu pendek ya, sinopsis itu memerlukan kalimat-kalimat. Saya menyimpannya dalam bentuk judul. Nah, judul-judul itu ada yang pada saat ditemukan kemudian menemukan ceritanya ya, berjodoh ya. Ada yang pada saat saya tulis itu bertahun-tahun kemudian tidak menemukan jodoh cerita. Ada juga yang judul itu justru datang dari orang lain. Maksudnya contoh seperti misalnya waktu itu di Facebook ada tulisan Art Velo Sugiarto kalau tidak salah.
saya menceritakan sesuatu di dalam status, kemudian dia, wah itu sih bertepuk sebelah kenangan dong. Nah, keren tuh sebagai judul, saya tulis bertepuk sebelah kenangan, dan itu sudah menjadi cerpen ya. Kemudian apalagi ya, misalnya kisah gasal perempuan Sundal, kemudian apa yang dua kata kincir api, anak arloji, kemudian banyak ya. Saya kira saya juga tidak hafal, mesti membuka lagi. Tapi saya masih punya koleksi judul yang belum menjadi cerita. Dan saya pasti akan terus mengoleksi judul untuk cerita-cerita berikutnya. Kalau ada yang menyumbang judul, silahkan, boleh. Terima kasih.